Kita sebagai orang hidup tentunya kita menginginkan sesuatu yang indah setelah kita pergi dari dunia ini. Sejauh ini yang paling kita yakini adalah kesaksian dari Tuhan Yesus Kristus yang dari surga datang ke bumi. Bapak Halim ini dalam kesaksiannya pernah dibawa ke neraka dan surga. Kesaksian ini menurut saya ini adalah kesaksian yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Pak Halim ini dia pernah mengalami di bawah melihat surga dan neraka. Pak Halim melihat dengan sangat jelas atau samar-samar? Sangat jelas. Sangat jelas. Sangat jelas. Kiri kan orang saya jalannya kira-kira ada 3 meteran. Saya 3 meteran saya jalan. 3-4 meter lah gitu. Saya didorong dari belakang kayak orang ditangkap gitu. Dan kepala saya nggak bisa balik ke belakang. Siapa yang nolong saya nggak bisa. Saya cuma bisa lihat kiri kanan dan di depan sini. Jalan terus. Jalan-jalan ya saya lihat itu baru sampai setelah lewat itu saya akan lewat tempat gurun pasir. Setelah sampai di ujung, kira-kira sampai di ujung. Setelah selesai ke gurun pasir. Gurun pasir saya dibawa terus jalan sampai udah gurun pasir kita baru naik ke atas gunung. Naik tangga. Itu tangganya bagus banget. Kayak marmer gitu, semua marmer. Indah banget, sunyi dan sejuk lah. Tahu keadaannya sangat bagus, pemandangan bagus banget. Sampai di sana saya baru dibawa lagi, turun lagi. Kesaksian selengkapnya kalian bisa melihat dalam channel GBI Panti Mutiara ya, Pantai Mutiara. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian pernah mengalami yang dialami oleh Bapak Halim ini? Kasih di kolom komentar ya, mana tahu kalian pernah dibawa ke surga ataupun dan neraka. Nah, kita melihat dari sudut pandang Kristen. Nah, dalam sudut pandang Kristen, pengalaman mati suri di mana seseorang mengklaim melihat surga atau neraka sering dianggap sebagai kesaksian pribadi yang tidak bisa dijadikan doktrin atau ajaran resmi. Nah, beberapa Kristen mungkin percaya bahwa pengalaman ini adalah penglihatan atau pesan dari Tuhan, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai hasil dari kondisi medis atau psikologis. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan setelah mati adalah realistis yang akan dihadapi setiap orang, tetapi pengalaman mati suri bukanlah bukti mutlak yang harus diuji berdasarkan ajaran Alkitab dan bimbingan Roh Kudus. Nah, yang berikutnya kita melihat dari sudut pandang Alkitab. Tanggapan Alkitab terhadap pengalaman mati suri menekankan bahwa ajaran tentang surga dan neraka harus didasarkan pada firman Tuhan. Pengalaman pribadi harus diuji dengan Alkitab. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 1, dan tidak dapat dijadikan doktrin resmi. Hanya firman Tuhan yang memberikan panduan pasti tentang kehidupan setelah kematian. Nah, tetapi apakah ada contohnya dalam Alkitab? Nah, contoh-contoh dalam Alkitab orang yang pernah dibawa ke surga dan neraka. Nah, di sini saya menjelaskan hanya 2 contoh Alkitab. Yang pertama yaitu Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 2-4, Paulus menceritakan pengalamannya diangkat ke surga ketiga, tetapi dia tidak diperbolehkan mengungkapkan apa yang dilihatnya. Nah, yang kedua kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Dalam Lukas 16 ayat 19-31, Yesus menceritakan perumpamaan tentang Lazarus yang dibawa ke pangkuan Abraham yang melambangkan surga dan orang kaya yang menderita di Hades melambangkan neraka.